Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, sebelumnya saya mau mengucapkan minta maaf kalau misalkan saya akhir-akhir ini ya, beberapa bulan ini jarang upload. Dan saya juga meminta maaf kalau misalkan ada banyak janji video yang masih belum bisa terpenuhi. Saya masih ingat ya, Metaphor sama kalau gak salah tuh yang sudah dalam produksi pertengahan tuh si Game Raido yang remake itu ya. Saya mengucapkan minta maaf kalau misalkan ada banyak sekali yang belum bisa saya penuhi. Dan di sini saya ingin ya say hi. Saya ya ingin say hi dikarenakan saya sempat dapat DM, personal DM dari Instagram. Dan entah mereka dari mana bisa dapat Instagram saya dari mana, cuman bagi kalian yang belum tahu, Instagram saya yang ini, nanti bisa aja cek sendiri. Tapi ya itu isinya kebanyakan pekerjaan ya. Tapi kalau mau say hi, monggo silahkan. Jadi di Instagram tuh saya dapat beberapa DM dari penonton saya, viewer saya, sering menanyakan saya kemana. Jadi video ini tuh adalah ya saya ingin feedback saja gitu loh, karena jujur saya menganggap saya ini YouTubers underground ya, yang dalam artian tuh nggak terkenal gitu loh, ya mikro, ya nggak sampai mikro selebriti juga sih, tapi dalam tanda kutip I'm a nobody, saya bukan siapa-siapa. Cuman delalah secara mengejutkan dengan secara positif ya, ternyata tuh setelah saya sempat hilang, dalam artian saya sempat radio silent di YouTube ya, karena YouTube saya ini saya benar-benar jarang upload. Terakhir kali saya upload tuh itu video saya lagi yang namanya lomba di Surakarta, itu bulan lalu. Dan saya dapat beberapa DM pada menandakan memang ada orang-orang, beberapa orang yang menunggu video dari saya. Jadi video ini tuh kayak ya disclaimer ya, atau bisa dibilang say hi aja gitu loh. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan jarang, dan jujur saya terenyuh, jujur aja saya tersentuh dalam hati dikarenakan ada orang-orang yang ternyata nunggu video saya. Jadi nggak cuman yang muncul tuh nggak cuman di YouTube ini ya. Kalau di YouTube ini kan ada si Fakri, ada si Raihan, ada juga si Dandal Coy, masih sering komen juga, saya mengucapkan terima kasih. Tapi ternyata juga ada beberapa mereka nggak pernah komen di YouTube tapi bisa nemu DM saya. Dan itu setelah saya confirm itu bukan orang yang saya kenal, dalam artian itu bukan teman dekat saya ya. Tapi ternyata mereka karena suka dengan video saya, mereka sampai nyari Instagram saya secara random. Itu kan padahal nama Instagram saya beda beda sama ini. Tapi saya jujur aja cukup tersentuh dikarenakan mereka bisa menemukan. Jadi ya sebelumnya lagi-lagi saya mengucapkan minta maaf karena jujur akhir-akhir ini saya sibuk banget. Yang pertama pekerjaan dan urusan lainnya yang urusan private, saya benar-benar sibuk banget. Dan jujur saya sebenarnya juga nggak enak meninggalkan banyak sekali request video yang belum jadi. Bahkan Raido saja yang sudah 50% tahap sudah mau selesai aja belum saya selesaikan sampai sekarang, karena lagi-lagi ya itu kesibukan di real life gitu loh. Jadi bisa dibilang saya mengucapkan minta maaf karena saya di sini tuh saya merasa bersalah gitu loh, dikarenakan saya dulu sering janji ya, sering bilang akan ngebikin video A atau B, ternyata nggak jadi, malah ternyata bikin video yang konteksnya lain gitu loh. Saya mengucapkan minta maaf ya, karena sebenarnya beberapa video yang mungkin dalam notabene random itu sebenarnya itu adalah contoh-contoh video yang pengen saya buat dari dulu, cuman sayangnya belum ada kesempatan untuk bikin sampai sekarang. Kayak contohnya Stealable Run ya kan, yang Jojo part 7. Mungkin ada beberapa yang heran saya jarang bahas Jojo ya kan, tapi tiba-tiba saya ngebahas Jojo gitu loh. Itu sebenarnya tuh saya udah tahu Jojo dari dulu. Saya pertama kali lihat Jojo itu sejak 2012 apa 2013, sejak Phantom Blood ya, sejak part 1. Jadi saya sudah fans Jojo dari dulu. Dan saya sebenarnya pun beberapa tahun yang lalu, entah 4 tahun yang lalu mungkin ya, pernah bikin video tentang Jojo. Cuman ya videonya low effort, jadi mohon maaf.
Seperti video ini mungkin video juga low effort, saya minta maaf ya, dikarenakan lagi-lagi ya kesibukan juga di real life. Dan ini aja jam 1 pagi ini, saya rekaman jam 1 pagi. Jadi saya mengucapkan minta maaf. Dan lagi-lagi ya saya minta maaf. Dan bagi yang ya alasan pertama itu, saya sibuk di dunia nyata, sibuk kerja, karena saya juga sering lembur, alhamdulillah sering lembur. Jadi kalau saya lembur tuh saya berangkat pagi jam 7 atau jam 6 terkadang, pulang tuh bisa jam 9 malam. Tapi itu lembur yang saya suka gitu loh. Dikarenakan jujur dengan pekerjaan saya sekarang ini sebagai tour guide, pemandu wisata di desa wisata Lerep, saya merasa bahagia. Walaupun mungkin secara gaji itu tergolong random ya, dalam artian tuh randomnya gini, tergantung rame atau enggak. Kalau rame gajinya bagus, gajinya banyak. Cuman kalau misalkan agak sepi ya mau gimana lagi, sesuai dengan tamu gitu loh. Tapi saya bahagia, alhamdulillah saya bahagia. Nah kalau saya boleh jujur, saya tuh sebenarnya ini mungkin belum pernah saya singgung ya, cuman saya tuh sebenarnya sakit. Sakitnya tuh adalah saya tuh punya pembengkakan pembuluh darah di kepala gitu loh. Dan itu terjadi sudah sejak bertahun-tahun yang lalu, sejak 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian notice kenapa saya semenjak itu tuh saya agak jarang upload ya. Karena yang pertama itu saya lebih fokus ke istirahat setelah pulang kerja. Beda kayak dulu. Kalau dulu tuh saya setiap kali pulang kerja tuh saya masih memaksakan diri untuk melakukan berbagai macam hal, masih memaksakan diri untuk entah bikin video atau apa. Cuman itu kan ketika saya masih notabene prima ya. Cuman ini juga alasan kenapa saya resign dari Alfamart gitu loh. Karena dulu kan saya udah ngasih live streaming panjang lebar ya kan, ada videonya. Kalau kalian mau lihat itu tulisannya pengalaman saya bekerja di Alfamart. Itu live streamingnya kurang lebih setahun yang lalu atau lebih malah ya, mungkin hampir 2 tahun yang lalu. Jadi waktu itu tuh saya belum sempat nyebutin ya, karena sebenarnya itu hal yang saya tutupi karena private. Cuma dikarenakan banyak yang bisa dibilang menanyakan, jadi ya sudahlah saya omongin sekalian aja. Soalnya saya kalau ngasih info setengah-setengah itu agak kurang gimana gitu. Jadi saya tuh sakit, ada pembengkakan di pembuluh, lebih tepatnya kalau nggak salah itu seingat saya kata dokter itu adalah pembengkakan di selaput lendir. Dan itu saya dulu periksa itu dikarenakan saya sempat sakit kepala seminggu nggak sembuh-sembuh, dan saya nggak bisa tidur selama seminggu itu, benar-benar sakit. Jadi bayangin seminggu benar-benar full 7 hari atau bahkan 8 hari kepala saya sakit nggak sembuh-sembuh sama sekali. Udah saya minumin Paramex, Panadol, macam-macam, paracetamol, bahkan paratusin pun nggak ngaruh gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk yang namanya periksa, dan ternyata setelah diperiksa ya sayangnya saya sakit seperti itu gitu loh. Itulah penyebab kenapa saya resign dari Alfamart. Karena memang alasan saya resign dari Alfamart itu macam-macam. Salah satunya adalah memang bos saya yang mohon maaf bajingan, dan juga memang kondisi tempat kerjanya yang toksik dan jam kerjanya yang tidak masuk akal. Saya berangkat jam 5 pagi, pulang jam 12 malam. Jadi saya kurang lebih kerja hampir 20 jam tiap hari. Dan bahkan saya sering nggak pulang, sering nggak tidur, jarang makan, dan saya pernah nggak libur 1 bulan lebih full kayak gitu. Bayangin, saya pernah nggak libur sebulan full. Dan tentu saja itu ngefek ke kesehatan saya gitu loh. Karena saya dulu menyadari kerja di Alfamart itu sudah sangat memeras pikiran dan memeras fisik. Apalagi itu kan juga pekerjaan yang memang secara risiko tinggi ya kan. Dan apalagi juga shiftnya sering double. Saya dulu tuh sering double shift. Jadi habis shift malam itu biasanya langsung shift pagi atau shift siang habis itu. Jadi di hari yang sama tuh saya shift 2 kali. Dan itu hal yang sangat lumrah di Alfamart. Hal yang sangat lumrah. Dan apalagi saya tuh ditempatkan di toko yang ramai banget. Sebenarnya
andai kata saya dulu itu tidak pindah toko, saya dulu kan di toko Ungaran Raya ya, itu toko saya sudah sangat ayam, dalam artian tuh adem ayem gitu loh. Cuman karena saya naik jabatan jadi ACOS, asisten chief of store, saya dipindahkan ke toko yang namanya Dipo 2, dan itu awal dari kehancuran karir saya gitu loh. Karena yang pertama ya macam-macam, dan yang kedua itu adalah penyakit saya muncul dikarenakan efek pekerjaan yang terlalu ngepush. Karena jujur saya ini orangnya, kalau saya boleh jujur ya, saya orangnya itu secara pekerjaan saya tuh cukup yang namanya perfeksionis. Dalam artian saya kalau kerjanya belum sepenuhnya selesai, ya saya nggak tenang gitu loh. Jadi itu sisi saya punya sifat perfeksionis dalam pekerjaan, dan saya sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan pekerjaan yang bisa dikerjakan besok. Dan itu sebenarnya adalah hal yang bagus. Cuman sayangnya saya dulu itu kurang yang namanya menjaga diri, kurang menjaga kesehatan gitu loh. Karena yang pertama saya juga yaitu kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat. Terus juga sering begadang. Dan saya juga perokok berat pada masa itu ya, saya perokok berat. Kalau kalian notice kan dulu bibir saya tuh hitam, cuma sekarang kan sudah agak berkurang ya, karena sering saya kasih lip balm. Jadi saya dulu tuh perokok berat, bahkan sampai gigi saya tuh kuning gara-gara sering ngerokok. Kenapa saya sering ngerokok? Dikarenakan dulu saya stres di Alfamart. Selama bertahun-tahun saya di Alfamart, saya stres banget, stres berat. Dan saya sehari bisa habis 2 bahkan 3 bungkus tiap hari. Ya otomatis itu tidak bagus untuk kesehatan juga gitu loh. Jadi makanya kenapa saya bisa bikin video review rokok dan punya banyak yang namanya insight dan punya banyak yang namanya pengalaman tentang rokok, karena saya memang perokok berat. Dan jujur jangan ditiru, itu adalah hal yang merusak fisik juga gitu loh. Saya perokok berat, dan ya akhirnya itu semua jadi bumerang, saya sakit. Dan setelah sakit itu saya memutuskan untuk resign dikarenakan saya merasa sudah tidak worth it. Yang pertama secara gaji sering potongan, dan yang kedua saya sudah gak kuat apalagi menghadapi tempat toksik dan bos bajingan seperti itu gitu loh. Menurut saya gak worth it, makanya saya resign. Saya keluar dari Alfamart, dan saya selama 3 bulan itu recovery dulu. Jadi saya sering kontrol, dikasih obat, dan alhamdulillah setelah 3 bulan itu mulai mendingan. Jadi dulu itu leher saya sini sama sini juga ya, kalau ini masih ada sedikit cuma nggak begitu besar ya, ini sama tangan sini dulu itu bengkak karena efek dari pembuakan selaput lendir. Dan kata dokter kalau saya paksakan pembengkakannya bisa pecah, dan kalau bisa pecah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama ya meninggal dunia, mati dan yang kedua mungkin selamat tapi cacat. Makanya ketika saya mendengar itu saya ya merenung, dan saya memutuskan ya sudahlah, mungkin bukan jalannya di situ gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk resign, dan alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di desa wisata, di sektor pariwisata ini, alhamdulillah. Dan jujur penyakit itu tuh mau dibilang sembuh sih ya, pembengkakannya sudah mendingan ya, cuman sekali sudah seperti itu tuh fisik tidak akan sama lagi. Dan jujur ya, kalau saya secara pribadi, saya tuh merasakan tenaga saya, fisik saya tuh mentok-mentok cuma bisa nyampe 70%. Kalau dulu sebelum sakit itu bisa 100%, bisa optimal. Cuman setelah sakit tuh saya mentok-mentok, menggih-menggih, cuma bisa 70% secara kemampuan fisik dan tenaga dan stamina ya. Saya merasa ngestak di 70%, dan itu sudah mentok-mentok, sudah saya paksakan, dan saya tidak pernah bisa kembali seperti dulu lagi gitu loh. Saya menyadari, makanya saya jujur mulai untuk berhenti yang namanya, sebenarnya bukan berhenti juga, cuman kayak mengurangi hal-hal yang tidak baik, mulai dari begadang. Jujur ini sekarang begadang, cuman habis ini saya tidur, begadang, dan habis itu juga rokok saya mengurangi. Saya jujur aja sehari itu sekarang cuman ngerokok mentok-mentok setengah bungkus, itu mentok-mentok. Paling enak ya lagi sibuk ya, palingan cuma 2-3 batang sehari, jadi sudah berkurang cukup drastis ya kan. Jadi makanya
salah satu penyebab kenapa saya sekarang jarang review rokok ya karena itu. Saya mencoba untuk mengurangi secara pribadi ya. Karena saya menyadari kondisi fisik saya tuh ada penurunan. Tapi apakah dibilang saya sekarat? Sebenarnya enggak, saya enggak sekarat, alhamdulillah. Bisa dibilang saya sakit, cuman enggak sampai yang benar-benar kayak kanker atau bukan. Soalnya ada beberapa orang yang sebenarnya berprasangka gitu loh. Soalnya kalau kalian notice, penampilan saya ini cukup berubah nggak? Kalau kalian lihat video saya yang dulu ya, video mungkin 3-4 tahun yang lalu, wajah saya nggak kayak gini gitu loh. Dulu tuh kelihatan lebih seger. Kalau sekarang kan agak lesu dan kurang stamina gitu loh. Apalagi kalian juga lihat ini ada mata pandainya juga ya. Ini juga efek dari dulu terlalu sering begadang malam karena juga shift malam gitu loh. Jadi makanya ya ada banyak faktor. Dan tapi tenang aja, saya masih olahraga. Jadi kalau ada yang ngira saya sudah berhenti olahraga, tidak. Saya masih olahraga. Saya masih push up, sit up, squat jam. Dan jujur secara kuantitas banyak 100 kali per setnya. Dan tapi kalau dulu saya bisa melakukan itu setiap hari. Cuman untuk sekarang saya palingan seminggu 3 kali atau 4 kali. Menurut saya sudah cukup lah. Dan kalau saya boleh jujur ya, mungkin saya agak nambah berat badan juga. Karena saya tuh tipe orang yang metabolismenya lambat. Jadi kalau saya makan kebanyakan sedikit aja itu secara badan pasti nambah. Cuman alhamdulillah karena saya imbangi dengan olahraga dan juga dengan puasa sunnah, alhamdulillah mending. Jadi nggak kayak dulu ya. Kalau kalian lihat video-video awal saya dulu, entah 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu ya, itu saya dulu gendut banget. Sampai double chin-nya kelihatan. Bahkan ketika gini ya, double chin-nya kelihatan gini. Gendut banget, pipinya besar. Cuma alhamdulillah setelah saya mencoba diet sehat, puasa dan olahraga, berat badan saya stabil gitu. Walaupun jujur akhir-akhir ini saya karena sering lembur juga ya, jadi saya akui sempat down juga gitu loh. Karena ya biasanya kan saya bisa memaintain badan, cuman karena sering sibuk, akhirnya saya sempat kurang olahraga, jadi otomatis seperti ini gitu loh. Tapi alhamdulillah ini sudah balik lagi, saya sudah puasa lagi, olahraga lagi, alhamdulillah. Sudah ada penurunan, saya turun sebulan ini tuh saya turun 2 kilo apa 3, ya kayaknya 2 atau 3 kilo lah, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi kalau ada yang menanyakan kondisi fisik saya seperti itu, kondisi saya memang mungkin banyak yang kaget dan banyak yang nggak tahu juga, cuman ya realitanya seperti itu. Makanya sekarang saya itu jarang upload juga, karena yang pertama saya sudah sibuk, yang kedua kondisi fisik saya tidak memungkinkan untuk memaksakan terus ya. Karena dulu penyebab saya bisa upload konsisten tuh karena saya memaksakan diri. Setiap kali pulang kerja tuh saya pasti ngabisin waktu berjam-jam untuk bikin video. Sebagai contoh paling sederhana ya, video saya yang still Valorant kemarin sama yang Persona 2, video esai cuma durasi 10 menit, itu perlu waktu 6-8 jam. Beneran. Belum lagi pertama cari bahan, bikin skrip, habis itu juga rekaman suara, habis itu juga faktor macam-macam lainnya gitu loh. Jadi video 10 menit tuh bagi saya ngabisin waktu 6-8 jam. Karena lagi-lagi ya tidak bisa dipungkiri kalau ngebikin video itu juga mengonsumsi waktu gitu loh. Dan apalagi saya juga secara waktu terbatas karena sering lembur juga, jadi saya mengucapkan mohon maaf. Dan untuk kesehatan saya lagi-lagi ya alhamdulillah saya sekarang sudah dalam kondisi yang lebih baik, nggak kayak dulu lagi. Nah dulu parah banget. Nah sekarang udah kondisi lumayan, walaupun jujur saya masih sering kambuh. Jadi ketika saya kecapean, migrain saya, sakit kepala saya tuh sering muncul. Dan itu sakitnya sakit banget. Rasanya kayak kepala saya tuh kayak ditusuk sama pisau, saking sakitnya ya. Makanya saya sekarang seperti contoh ya, saya beberapa hari ini kambuh, migrain saya tuh kambuh. Makanya saya nggak berani memaksakan, karena dokter sendiri sudah bilang jangan dipaksakan gitu loh. Bahkan saya aja sampai kemarin tuh pernah sehari bolos kerja karena saking nggak kuatnya badannya gitu loh.
Jadi ya saya sharing aja ya, saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi saya tuh bukannya males atau kabur atau nggak mau tanggung jawab ngebikin konten yang sudah di request, bukan. Tapi karena memang kondisi di real life-nya ada banyak kendala gitu loh. Jadi saya mengucapkan minta maaf. Dan kembali ngomongin channel saya masih kena demonetasi, masih kena hal seperti itu. Kenapa? Dikarenakan yang pertama saya ada konten rokok, dan konten rokok saya banyak, 40-an video mungkin. Dan jujur saya dulu pernah bilang saya mungkin akan ngapus konten tersebut dan akan saya upload ke akun terpisah. Cuman mohon maaf masih belum terrealisasi karena mendownload video total 40-an lebih dan semuanya HD itu menghabiskan waktu yang sangat banyak dan menghabiskan storage yang banyak juga, karena satu video itu bisa ratusan MB. Kalau saya boleh jujur, video raw, video mentahannya, saya setiap kali ngebikin upload video rokok, video mentahan gini aja ya, yang durasi mungkin 10 menit, 15 menit, itu sudah 2-3 gigaan secara ukuran gede. Dan memang setiap kali diupload di YouTube kan pasti terkompres, cuman tetap durasinya tetap gede gitu loh. Jadi makanya ya mungkin agak terkendala di situ. Dan yang kedua, koneksi internet. Karena koneksi internet saya tuh, saya pakai wifi rumah, wifi desa. Dan secara speed itu hanya 5 Mbps, mentok-mentok 5 Mbps. Mungkin 5 Mbps itu cepat untuk masa lalu ya. Untuk mungkin kita nak ngomongin tahun 2010-an awal atau 2010-an ke bawah lah, 5 Mbps itu cepat banget. Cuman karena sekarang kita di era modern 2025 dan internet itu sudah sangat padat, dan bahkan banyak sekali file-file yang berukuran besar yang harusnya dulu kecil sekarang jadi gede-gede. Makanya speed 5 Mbps itu termasuk rendah banget. Karena kalau saya boleh jujur, saya pakai provider 3 untuk HP saya ini ya. Internet HP saya itu saya di desa. Ini saya di desa, saya tinggal di desa. Dan di desa kan biasanya secara speed lebih lambat dari kota ya kan. Dan tahu nggak speed HP saya sudah berapa? 3 saya itu sudah 30 Mbps. Dan itu belum full speed, itu 30 Mbps. Tapi ketika saya turun ke bawah, ketika saya turun ke kota, saya kan tinggal di pegunungan ya. Ketika saya turun ke kota itu speednya bisa 40-50 Mbps. Jadi memang udah kelihatan kan, internet rumah saya tuh memang lambat banget. Jadi saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Apakah itu akan saya realisasikan? Insya Allah. Cuman kapan nggak tahu. Karena lagi-lagi kondisi belum mendukung. Dan saya minta maaf kalau jarang streaming juga dikarenakan lagi-lagi waktu luang. Saya mengucapkan mohon maaf. Lalu selanjutnya tentang channel ini ya, apakah channel ini akan mati? Jawabannya saya nggak tahu sih, jujur aja. Nah, saya boleh jujur nggak tahu. Apakah semua request video itu akan saya penuhi? Saya juga nggak tahu. Saya belum bisa menjanjikan. Dikarenakan lagi-lagi ya, saya sudah menceritakan panjang lebar ya kan. Ada banyak faktor yang menghambat. Dan jujur, penyebab kenapa saya dulu bikin YouTube, karena saya dulu itu gabut, ingin mengisi waktu luang. Cuman karena sekarang saya sudah bisa dibilang waktu luangnya terbatas, makanya ngebikin video itu cukup, ya saya harus memprioritaskan yang lebih penting gitu loh. Karena saya menganggap YouTube ini sebagai hobi, dan saya bersyukur saya bisa mendapatkan atensi yang jauh daripada yang saya perkirakan sebelumnya ya. Dan saya juga bisa berkomunikasi kepada kalian. Saya sangat mengapresiasi sekali. Tapi lagi-lagi YouTube ini tuh hobi saya, bukan pekerjaan utama atau bahkan pekerjaan sampingan, bukan sama sekali. Dan saya menyadari kalau misalkan saya tuh pasti kalah bersaing. Saya kalah bersaing. Dan saya juga menyadari kalau misalkan YouTube sekarang itu sudah sangat terpacu dengan algoritma, sudah terpacu dengan yang namanya sistem. Jadi kalau kita tidak mengikuti sistem, kita otomatis akan yang namanya ditinggal. Kita akan tertinggal.
Penyebab kenapa sekarang banyak YouTuber yang terbawa arus karena mereka memang mengejar traffic, mengejar AdSense, karena memang itulah pendapatan mereka. Dan itu menjadi pekerjaan mereka. Jadi saya tidak menyalahkan. Tapi karena saya itu hanya mengupload yang saya suka, dan saya menganggap YouTube ini sebagai hobi, dan saya juga menyadari kalau andai kata saya mengejar sekarang pun ya sudah telat gitu. Karena lagi-lagi memang konsep YouTube saya itu memang bercermin ke masa lalu. Makanya kenapa secara vibe dan secara style itu sangat kental dengan awal 2010-an atau 2009-an. Dikarenakan memang itu adalah awal era di mana saya kenal YouTube. Jadi saya pertama kali lihat YouTube tuh, saya pertama kali benar-benar kenal YouTube tuh tahun 2009. Dan pertama kali ngupload itu 2013. Tapi bukan channel ini, channel yang sebelumnya. Dan saya jujur sudah ada, ya alhamdulillah, beberapa pengalaman. Makanya saya menyadari kalau misalkan andai kata saya mau ngebangun YouTube dari ulang pun, jujur aja secara waktu belum cukup, belum ada waktu, karena saya sudah disibukkan dengan berbagai macam hal. Apalagi ini ada lagi yang namanya faktor, ya apa ya namanya ya, oh iya, ada lagi yang namanya faktor selera juga. Karena saya menyadari kalau channel saya tuh ya random banget. Jadi saya menyadari kalau channel saya tuh tidak untuk semua orang, dan memang tujuan saya seperti itu. Tujuan saya adalah memfilter. Jadi saya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sepemikiran, atau setidaknya itu memiliki hobi yang sama. Tapi ya lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah industri, soalnya YouTube ini kan juga industri ya, industri hiburan. Adanya filter seperti itu pasti menghambat. Dan saya menyadari. Jadi tenang saja, saya tuh tidak buta dengan realita. Saya menyadari kalau misalkan memang mungkin ada sebagian orang yang komen ya, di YouTube ini ada yang komen, dan juga bahkan ada yang nge-DM kalau saya tuh terkesan kayak mensabotase diri sendiri. Sebenarnya bukan, ya saya sudah menyadari gitu loh. Saya sudah menyadari kalau ada beberapa keputusan saya tuh backfired, jadi balik ke diri saya sendiri. Saya menyadari. Dan ya tapi saya biasa aja gitu loh. Dikarenakan memang lagi-lagi tujuan saya itu adalah yang namanya hobi gitu loh. Saya mencoba untuk mengasah skill mengedit saya gitu. Kalau kalian ngecek video saya terbaru kayak Persona 2 dan Still Valorant lagi-lagi yang masih terbaru ya, mungkin kalian notice ada peningkatan secara kualitas ya, karena saya benar-benar niat ngebikin. Alhamdulillah. Tapi lagi-lagi saya harus mengutamakan prioritas. Karena di channel ini saya belum pernah dapat uang sama sekali. Lagi-lagi saya menggunakan platform ini tuh hanya sebagai hiburan saja ya. Jadi saya tidak ada niatan untuk yang namanya mencari uang di YouTube. Tapi dalam satu sisi kalau andai kata jadi pun saya ya malah nih alhamdulillah. Cuman karena memang realitanya adalah saya harus mengutamakan di dunia nyata, jadi mohon maaf. Ada banyak waktu yang lebih saya fokuskan untuk hal yang di dunia nyata. Tapi bukan berarti aku tidak menghargai kalian ya. Saya sangat menghargai kalian semua. Saya bahkan masih ingat Fakri, masih ingat si Jandal Coy, masih ingat si Raihan. Si Fakri itu si streamer wibu yang foto profilnya dulu tuh si Naoya Persona 1. Sama si Jandal Coy itu dia catboy ya, catboy. Ya, catboy. Sama si Raihan tuh entah foto poster film atau apa saya lupa. Tapi saya masih ingat semua hal kecil yang ada. Dan jujur saya itu memorable, jujur aja. Karena secara tidak langsung tuh kita membuat koneksi online, kita membuat koneksi di dunia maya. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu kalian semua. Saya sangat bersyukur kita bisa membuat sebuah koneksi yang walaupun terbatas, tapi itu koneksi yang nyata. Dan itu jarang terjadi, terutama untuk YouTuber yang besar. Karena para YouTuber besar tuh mereka ya, kita realistis saja, mereka mengutamakan traffic ya.
Tapi esensi YouTube dulu itu adalah antara kreator dan fans dan penggemar dan penonton. Dan itu adalah hal yang sekarang jarang ada, dikarenakan YouTube telah berubah menjadi industri, telah berubah menjadi tempat mencari uang gitu loh. Jadi makanya saya merasa tujuan saya di YouTube ini sudah terpenuhi, yaitu adalah menjadikan sebagai hobi saya. Saya bisa mengasah skill editing saya yang walaupun terbatas, tapi alhamdulillah ada peningkatan secara perlahan. Dan saya bisa mengutarakan opini saya ya, walaupun terbatas, tapi saya masih bisa mengutarakan opini saya. Dan yang terpenting saya bisa membangun jembatan, membangun hubungan, walaupun ini hubungan online ya, tapi itu adalah yang namanya koneksi. Dan saya merasa itu koneksi yang nyata gitu loh. Saya masih ingat si Fikri terkadang muncul tiba-tiba di streaming saya, atau mungkin ketika saya bikin video, dan dia juga terkadang membicarakan tentang kabarnya dia. Jujur itu saya terharu karena seakan-akan itu kita menjadi teman, dan itu adalah hal hubungan, itu adalah relationship yang sudah sangat jarang terjadi di era YouTube sekarang. Dan saya bersyukur saya masih bisa merasakannya, karena itu adalah esensi YouTube di masa keemasan di 2009-2010-an. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya mengucapkan minta maaf kalau saya ada salah, ada banyak sekali janji yang belum terpenuhi. Saya mengucapkan minta maaf. Terima kasih. Saya ingin shout out kepada 3 penonton setia saya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama si Fikri alias streamer Wibu, saya mengucapkan terima kasih. Dia ngomong-ngomong sekarang kuliah ya. Semoga lancar selalu. Semoga dilancarkan kehidupannya. Dan Dandal Coy juga, jujur kalau Dandal Coy itu dia tidak pernah menceritakan hal personal ya, tapi saya tetap mendoakan yang terbaik. Dia walaupun sudah jarang muncul, tapi I hope you the best. I hope you the very best, man. Have a nice day. Dan untuk si Raihan, jujur dia juga nggak pernah cerita secara pribadi, tapi saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau mampir, dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak request yang belum terpenuhi ya Raihan ya. Terima kasih, dan aku juga mengucapkan minta maaf. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan video ini mungkin melankolis ya, dalam artian lebih ke arah terkesan sedih ya. Tapi sebenarnya saya mencoba untuk jujur lah, mencoba untuk realistis ya, karena memang ya realitanya seperti ini. Tapi sebagaimanapun saya masih bersyukur. Saya bersyukur sekali. Terima kasih sudah menemani saya sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.